Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Putri. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu kewirausahaan. Saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Tarikh Islam dan saya akan mempresentasikan satu judul dari buku tersebut. Buku ini diambil dari Pondok Pesantren Modern Gontor. Saya akan mempresentasikan tentang Perang Uhud. Perang Uhud yaitu perang yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Perang Uhud ini terjadi pada tahun 3 Hijriah disebabkan ingin balas dendamnya kaum kafir Quraisy atas kekalahan perang Badar. Perang Uhud ini kaum kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang, kemudian kaum muslimin berjumlah 700 orang. Kaum kafir Quraisy menyusun strategi perangnya. Kemudian kaum muslimin juga menyusun strategi perang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy sendiri dipimpin oleh Abu Sufyan. Saat perang berkecamuk, di situ kaum kafir Quraisy hampir mengalami kekalahan karena kaum muslimin menyusun strategi perang, yaitu 650 orang sebagai juru perangnya, kemudian 50 orang sebagai juru panah yang berada di atas Bukit Rumat di sebelah Gunung Uhud atau Bukit Uhud. Kemudian kaum kafir Quraisy menyusun strategi 200 orang sebagai tentara berkuda, kemudian 2.800 orang sebagai juru perangnya. Pada saat itu kaum muslimin memiliki strategi perang yang amat handal dan amat hebat yang dikendalikan oleh Rasulullah SAW. Sebelum perang, Rasulullah mengamanatkan kepada 50 orang tentara pemanah yang berada di atas Bukit Rumat di sebelah Gunung Uhud untuk tidak turun ke bawah bukit dalam kondisi apapun dan saat kemenangan, sebelum Rasulullah memerintahkan untuk turun ke bawah bukit. Kemudian saat perang dimulai, kaum kafir Quraisy hampir kalah karena kehebatan kaum muslimin. Tetapi saat juru perang kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 2.800 orang tersebut meninggalkan tempat perangnya, 50 orang pemanah kaum muslimin tergiur atas harta rampasan perang karena kaum kafir Quraisy di situ bingung karena telah merasakan kekalahan, kemudian meninggalkan jasad-jasad teman-temannya dan meninggalkan barang bawaannya dan meninggalkan senjata perangnya berupa pedang dan lain sebagainya. Kemudian harta rampasan perang yang biasa disebut dengan ghanimah. Saat ketika pemanah-pemanah tersebut ingin turun ke bawah bukit yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair ini memimpin 50 orang pemanah tersebut. Saat ingin turun, Abdullah bin Zubair mengingatkan kembali dan menegaskan kembali untuk tidak turun ke bawah bukit karena nasihat Rasulullah SAW. Tetapi mereka tidak mendengarkan nasihat Abdullah bin Zubair, sehingga di atas bukit hanya tersisa 13 orang bersama Abdullah bin Zubair. Yang lainnya pada turun ke bawah. Setelah itu 200 orang tentara berkuda yang tadi melihat 50 orang itu turun, kaum muslimin turun ke dalam ke bawah bukitnya. Akhirnya kaum kafir Quraisy kembali menyusun strategi bagaimana mereka bisa menang, yaitu mereka memutar balik. Akhirnya di situ terjadi kekacauan yang amat parah dan kaum muslimin akhirnya kalah. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan, masih dalam tahap belajar. Untuk selengkapnya bisa membaca di kitab-kitab sejarah Islam yang lainnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.